Halo semua, mari kita masuk tema 1, selamatkan makhluk hidup dengan subtema 1, tumbuhan sahabatku, mata pelajaran IPA. Nah, di mata pelajaran IPA ini untuk subtema 1 kita akan berbicara tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu adalah ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu cirinya itu adalah berkembang biak ya, salah satu cirinya. Lalu, mengapa makhluk hidup berkembang biak? Untuk apa sebenarnya makhluk hidup berkembang biak? Ayo dijawab. Ya, betul sekali. Untuk mempertahankan jenisnya. Jadi, makhluk hidup berkembang biak itu untuk mempertahankan jenisnya. Jadi, dia menghasilkan keturunan. Nanti keturunannya ini supaya dia mempertahankan jenisnya. Nah, tumbuhan juga berkembang biak. Bahkan, manusia dengan berbagai cara mengembangbiakkan tumbuhan sebagai cara untuk bertahan hidup. Contohnya untuk dimakan ya, untuk dimakan, ada yang bahkan untuk dijual. Itu kan manusia untuk bertahan hidup. Bahkan hewan juga seperti itu. Oke, mari kita masuk ke perkembangbiakan tumbuhannya. Perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Nah, ini dia perkembangbiakan generatif ya. Jangan kaget dulu. Lalu ini perkembangbiakan vegetatif. Seperti tunas, mencangkok, itu vegetatif. Generatif yang ini, biji. Apa sih bedanya? Mari kita lihat bersama. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Jadi ini perkembangbiakannya itu secara kawin. Jadi terjadi melalui proses ada dua, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan. Jadi awalnya itu adalah penyerbukannya. Penyerbukan adalah melekatnya atau jatuhnya serbuk sari. Jadi serbuk sari jatuh ke kepala putik. Itu namanya penyerbukan. Lalu pembuahan adalah ketika sel kelamin jantan atau spermatozoid dari serbuk sari bergabung atau melebur dengan sel kelamin betina atau sel telur dari inti putik. Nah, itu pembuahan. Perhatikan bagian bunga berikut. Nah, lihat bagian bunga ini. Bagian bunga ini bisa kalian lihat di buku kalian, halaman 5 ya. Coba kita lihat. Nah, ini bunga. Lihat kursornya Ibu Guru ya. Ini yang berwarna merah ini adalah mahkota bunga. Ini adalah mahkota. Lalu yang warna hijau ini adalah kelopak. Ini adalah kelopak bunga ya. Yang ini adalah dasar bunga. Dan yang ke bawah adalah tangkai bunga. Kemudian kita lihat yang berdiri. Yang ini, yang kuning, ini adalah serbuk sari. Ini serbuknya di dalam. Ini adalah benang sari. Jadi ini benang sari ya. Ini benang sari, ini kepala sari. Di dalamnya ada serbuk sari. Lalu yang ini adalah kepala putik. Jadi ini adalah putik. Ini adalah kepala putik. Ini adalah kepala putik. Di dalamnya itu, ini sel telur di dalam. Ini yang akan menjadi biji nantinya. Namanya bakal biji. Jadi ini di dalam adalah bakal biji. Nah, itu bagian-bagian bunga ya. Jadi anak-anakku harus mengerti bagian-bagian bunga. Lalu kita lihat berikutnya. Ini. Ibu Guru akan menjelaskan tentang cara penyerbukan dan pembuahan. Jadi, penyerbukan terjadi itu pada saat kepala sari, ini kepala sari kan menghasilkan serbuk sari ya. Serbuk sari ini jatuh di kepala putik. Ingat penyerbukan tadi, serbuk sari jatuh.
Nah, serbuk sari yang tadi jatuh ke kepala Putik, ingat ya, penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala Putik. Serbuk sari yang tadi yang jatuh ke kepala Putik akan tumbuh bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari ini yang akan menuju ke sel telur di dalam sini. Jadi bulu serbuk sari ini turun ke saluran polen, melewati saluran polen ya. Lalu dia akan masuk ke bakal biji, ke bakal buah ya di sini. Dan dia bertemu dengan sel telur. Jadi meleburnya sel sperma yang tadi, dengan sel telur itu adalah pembuahan. Jadi disinilah terjadi pembuahan. Kemudian setelah terjadi pembuahan, fertilization itu adalah pembuahannya. Ini dia menghasilkan hasil ya. Terjadi hasil, jadi ada calon tumbuhan baru nantinya. Calon tumbuhan baru ini yang akan ini yang menjadi biji ya, biji dalam buah. Ini lihat, ini biji dalam buah yang kemudian nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan baru seperti ini. Makanya ada yang biasa tanam biji kan, lalu tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, itu perkembangbiakan generatif ya. Jadi perkembangbiakan generatifnya itu terjadi melalui proses kawin. Jadi ini tanpa bantuan manusia, tapi ini terjadi karena proses kawin. Jadi prosesnya memang dalam tumbuhan berbunga. Jadi jatuh serbuk sari terjadi penyerbukan, lalu kemudian terjadi pembuahan, tumbuhlah calon tumbuhan baru di dalam, kemudian calon tumbuhan baru itu menjadi tumbuhan baru. Nah, itu dia. Mari kita masuk jenis-jenis penyerbukan. Penyerbukan itu terbagi menjadi 4 ya. Ada penyerbukan sendiri, penyerbukan silang, penyerbukan tetangga, dan penyerbukan bastard. Nah, mari kita bersama-sama melihat bagaimana sih penyerbukan-penyerbukan itu. Nah, penyerbukan sendiri atau bisa juga disebut autogami adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Jadi serbuk sarinya ini berasal dari bunga itu sendiri. Nah, ini bunga. Lihat. Bunga ini dia memiliki putik dan dia memiliki serbuk sari ya. Jadi ini dia memiliki serbuk sari. Nah, penyerbukan sendiri terjadi jika serbuk sari di dalam bunga ini jatuh di kepala putik bunga ini juga. Itu namanya penyerbukan sendiri. Oke, lanjut. Penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga itu bisa juga disebut geitonogami. Penyerbukan tetangga atau geitonogami adalah proses penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih dalam satu tanaman. Nah, ini berbeda dari penyerbukan sendiri ya. Penyerbukan ini kita lihat gambarnya. Nah, seperti ini. Ini masih satu tanaman, tetapi ada 2 bunga. Nah, serbuk sari dari bunga yang ini jatuh di kepala putik bunga yang ini, tapi masih dalam satu tanaman. Ini masih satu jenis bunga. Itu namanya penyerbukan tetangga. Jadi serbuk sari di sini jatuh ke kepala putik bunga yang ini. Tapi masih dalam satu tanamannya, itu namanya penyerbukan tetangga. Oke. Lalu penyerbukan silang, alogami. Penyerbukan silang atau alogami adalah proses penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga tanaman lain yang masih sejenis. Jadi dia jatuh ke kepala putik ya, bunga dan tanaman lain, tapi tanamannya ini masih sejenis. Nah, seperti ini. Ini adalah bunga yang satu, ini satu bunga, jadi satu tumbuhan. Ini beda. Ini
Ini jenisnya sama ya. Jenisnya sama, tapi tumbuhannya berbeda. Jadi tidak seperti tumbuhan tetangga tadi. Yang tetangga, penyerbukan tetangga tadi masih satu tumbuhan. Kalau ini beda. Dia tumbuh di pot sendiri. Yang ini tumbuh di pot sendiri. Tapi mereka masih satu jenis ya. Nah, penyerbukan silang ini penyerbukan yang terjadi kalau serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga tanaman yang lain yang masih sejenis. Jadi tanamannya ini berbeda. Mereka berada di pot berbeda lah, anggap seperti itu. Oke, lanjut ke penyerbukan bastar. Hibridogami. Penyerbukan bastar atau hibridogami adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang berbeda jenis tanamannya dan hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang masih dekat hubungan kekerabatannya. Jadi ini berbeda tanamannya, kita lihat. Nah, ini berbeda. Bunga yang satu masing-masing ini berbeda, tapi mereka masih kerabat, hubungan kerabatannya itu masih dekat. Jadi terjadi penyerbukan antara mereka. Jadi serbuk sarinya ini jatuh ke kepala putik di bunga ini, maka itu disebut penyerbukan bastar. Oke, itu tentang penyerbukan. Ya, mari kita masuk perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Nah, makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari bagian-bagian tubuh induknya. Jadi berbeda dengan apa yang sebelumnya kita pelajari ya. Yang sebelumnya adalah perkembangbiakan generatif. Generatif itu secara kawin. Jadi mereka melakukan penyerbukan dan pembuahan. Tetapi vegetatif ini tanpa melalui perkawinan. Jadi makhluk hidup itu berasal dari bagian tubuh induknya. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Kita lihat perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan makhluk hidup atau tumbuhan yang terjadi tanpa melalui bantuan manusia. Jadi dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan secara vegetatif terdiri dari pembentukan tunas, rizoma, umbi lapis, umbi batang, geragi atau stolon, umbi akar, tunas adventif, spora, dan membelah diri. Nah, ini contoh-contoh gambarnya ya. Dan kita masuk berikutnya. Jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif alami. 1. Pembelahan atau membelah diri. Ternyata tumbuhan juga bisa membelah diri loh. Bukan hanya amuba atau hewan-hewan kecil lainnya, mikroorganisme lainnya yang membelah diri, tapi pembelahan juga itu dilakukan oleh tumbuhan. Pembelahan merupakan perkembangbiakan dengan cara membelah sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Setiap sel anak yang dihasilkan akan menjadi individu baru. Setiap sel anak ini akan sama dengan sel induknya. Jadi seperti ini. Jadi dari satu individu dia menjadi dua individu. Lalu dua individu ini masing-masing membelah lagi. Nah, seperti itu. Kemudian pada tumbuhan yang berkembang biak dengan cara membelah diri, yaitu tumbuhan tingkat rendah ya, yang bersel satu, seperti ganggang biru. Nah, seperti ini. Lalu yang kedua, umbi lapis. Bagian tanaman yang membengkak dalam tanah karena menyimpan cadangan makanan disebut umbi. Umbi lapis merupakan umbi yang berlapis-lapis dan tumbuh tunas di tengahnya. Umbi lapis baru yang berasal dari ketiak terluar akan tumbuh membentuk tunas.
Pada umbi lapis, tunas tumbuh di antara daun dan cakram. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis antaranya bawang, bunga bakung, bunga tulip, dan lain-lain. Kita lihat gambarnya. Ini dia, ini bawang. Ini, dia berlapis-lapis ya, makanya namanya umbi lapis. Yang ketiga, umbi akar. Umbi akar merupakan bagian akar yang membesar karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Umbi akar dapat tidak mempunyai tunas dan tidak berbuku-buku. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar, contohnya wortel dan dahlia. Ini dia umbi akar ya, bunga dahlia, lobak, singkong, bengkoang juga. Itu mereka berkembang biak dengan umbi akar. Jadi akarnya itu mempunyai adalah batang yang tumbuh membengkak dalam tanah. Jadi batangnya ini yang membengkak dalam tanah. Bagian ini sesungguhnya merupakan cadangan makanan yang disimpan pada bagian batang. Jika umbi ini ditanam, tunas dapat tumbuh dan menjadi tanaman baru. Contohnya kentang dan ubi jalar. Ini ubi. Yang keempat, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh membengkak dalam tanah. Bagian ini sesungguhnya merupakan cadangan makanan yang disimpan pada bagian batang. Nah, jika umbi ini ditanam, tunas dapat tumbuh dan menjadi tanaman baru. Contohnya, kentang dan ubi jalar. Nah, ini ubi jalar ya. Jadi ini berada pada batang. Dan kalau ditanam lagi, dia akan menjadi tumbuhan baru. Yang kelima, geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh dan menjalar di atas permukaan tanah. Geragi tersusun atas ruas-ruas. Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru. Tanaman baru akan tumbuh pada ruas-ruasnya dan tidak bergantung pada induknya. Contohnya stroberi, pegagan, dan rumput teki. Coba lihat ini stroberi. Coba lihat stroberi kalian ya, misalkan kalian menanam stroberi. Nah, dia akan muncul geragi. Dia akan muncul batang-batang yang lain dan itu batang itu yang akan tumbuh lagi menjadi tumbuhan baru. Yang keenam, tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh di luar bagian batang. Tunas ini tumbuh pada tepi daun seperti cucur bebek. Contohnya cucur bebek disebut juga tunas adventif. Nah, tunas akar contohnya sukun dan tunas batang pisang atau bambu. Coba lihat yang ini tunas batang ya, bambu. Pisang juga. Nah, ini tunas daun, cucur bebek. Dia sudah mulai tumbuh ini di samping-sampingnya, di daunnya ya. Oke, lalu yang ketujuh, rizoma. Rizoma merupakan modifikasi dari batang yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah. Salah satu ciri rizoma yang nampak adalah adanya ruas-ruas. Sehingga dari setiap ruas tersebut dapat tumbuh individu baru. Contohnya, jahe, lengkuas. Coba lihat gambarnya. Jadi ini adalah rizoma ya. Oke, begitu saja untuk video pembelajaran IPA untuk subtema 1 pada tema Selamatkan Makhluk Hidup dengan subtema 1 Tumbuhan Sahabatku. Jadi, apakah kalian sudah lebih banyak mengenal tumbuhan? Nah, untuk tugasnya, nanti Ibu Guru akan mengirimkan LKPD. Sekian, kure semangat!